Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Sunita Depi SE MSI AK sebagai pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati SE MSI AK sebagai pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SE AK MPD sebagai penelaah. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Loh Suwarnadi dengan NIM 1817051241 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sumber Modal, Pemberian Informasi dan Sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Buleleng. Adapun pokok pembahasan pada proposal penelitian saya ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang masalah. Nah, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan data perkembangan jumlah UMKM Republik Indonesia tahun 2019 yang menyatakan bahwa total penerimaan kesempatan kerja bagi UMKM sebesar 96,92% dan PDB atau produk domestik bruto sebesar 60,51%. Namun, dalam pengembangan usahanya, pelaku usaha mempunyai beberapa hambatan, yaitu pelaku UMKM hanya menggunakan modal pribadi, padahal pemerintah sudah mengeluarkan berbagai banyak program, salah satunya yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Nah, selain itu, permasalahan yang dihadapinya yaitu pelaku usaha kurang atau belum mengetahui akan pentingnya pencatatan akuntansi dalam menjalankan sebuah usahanya. Nah, berdasarkan observasi awal saya pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu dalam akses permodalan. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Irma sebagai salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, bahwa selain dalam proses produksi, beliau mengatakan dalam permasalahannya yaitu dalam bidang permodalan. Karena untuk mengakses permodalan, beliau harus menyertakan laporan keuangan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit. Nah, selain itu, pelaku UMKM di Buleleng juga belum mampu memisahkan keuangan usaha dengan keuangan bukan usaha karena terlalu fokus terhadap proses produksi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Winarse dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Buleleng. Nah, maka dari itu, laporan keuangan yang dihasilkan juga terlalu sederhana dan tidak terperinci. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, DSAK IAI menerbitkan standar baru menggantikan SAK etap, yaitu SAK EMKM, yang ditujukan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah untuk penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Nah, berdasarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Buleleng, jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu contohnya yaitu UD Hanakatika yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas saja. Nah, berdasarkan permasalahan dan fenomena tersebut, terdapat beberapa isu yang peneliti dapatkan dari pelaku UMKM. Yang pertama, rendahnya pengetahuan atau pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK MKM karena latar belakang pendidikan yang rendah. Yang kedua, sumber modal yang terbatas karena dalam akses permodalan, pelaku UMKM harus memenuhi syarat pengajuan permodalan, salah satunya yaitu laporan keuangan. Dan yang ketiga, terbatasnya informasi dan sosialisasi dari dinas terkait bagi pelaku UMKM tentang penerapan SAK MKM dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, permasalahan ini juga didukung oleh beberapa teori atau teori yang bernama Grand Theory
teori offline behavior, di mana teori ini menyatakan teori perilaku yang dipersepsikan oleh sikap terhadap perilaku, keyakinan seseorang terhadap reaksi, dan kontrol yang dipersepsikan. Nah, dalam hal ini, pemahaman akuntansi sebagai variabel 1, apabila pelaku UMKM memiliki pemahaman akuntansi yang baik, maka pelaku UMKM akan terdorong atau bertindak menerapkan SAKMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja usahanya. Kemudian untuk sumber modal. Nah, sumber modal ini apabila pelaku UMKM mengetahui akan pentingnya modal bagi suatu usaha, dia akan bertindak untuk menerapkan SAKMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Begitu juga halnya dengan informasi dan sosialisasi sebagai X3, di mana apabila melalui informasi dan sosialisasi dari dinas terkait, maka pelaku UMKM akan terdorong untuk menerapkan SAKMKM dari hasil informasi dan sosialisasi tersebut, karena pelaku UMKM mengetahui dampak positif dari penerapan SAKMKM untuk perkembangan usahanya. Nah, penelitian ini didasari dari penelitian Darmasari dan Wahyuni 2020. Nah, adapun keterbaruan dari penelitian ini yaitu dari variabel bebas, dari sumber modal dan pemberian informasi dan sosialisasi, dan juga lokasi penelitian yaitu pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Buleleng. Nah, selanjutnya terkait dengan identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah. Nah, di sini identifikasi masalah yang pertama yaitu pelaku usaha hanya mencatat keuangan yang sederhana dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, kurangnya pemahaman akuntansi pelaku usaha. Yang ketiga, permodalan dari sumber modal yang sulit diakses karena adanya syarat yaitu menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, terbatasnya informasi dan sosialisasi dari dinas terkait. Nah, selanjutnya pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu dibatasi pada variabel pemahaman akuntansi, sumber modal, pemberian informasi dan sosialisasi, dan dibatasi pada pelaku UMKM yang terdaftar di Kabupaten Buleleng. Nah, selanjutnya terkait dengan rumusan masalah. Nah, yang pertama yaitu apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan SAKMKM pada UMKM? Yang kedua, apakah sumber modal berpengaruh positif terhadap penerapan SAKMKM pada UMKM? Lalu yang ketiga, apakah pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAKMKM pada UMKM? Nah, selanjutnya tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh positif pemahaman akuntansi dengan penerapan SAKMKM. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh positif sumber modal terhadap penerapan SAKMKM. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif pemberian informasi dan sosialisasi terhadap penerapan SAKMKM. Nah, adapun manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada mata kuliah akuntansi koperasi dan UMKM dan juga SAKMKM. Yang kedua, manfaat praktis bagi pemilik UMKM dapat dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Bagi pemerintah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan UMKM. Bagi akademisi, dapat digunakan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori offline behavior, merupakan teori perilaku yang dipersepsikan oleh sikap terhadap perilaku, keyakinan seseorang terhadap reaksi, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Nah, dalam teori ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama niat. Niat merupakan keinginan untuk melakukan tingkah laku. Yang kedua, sikap seseorang terhadap suatu perilaku, yang merupakan keyakinan terhadap konsekuensi yang akan dilakukan. Yang ketiga, norma subjektif, di mana keyakinan seseorang terhadap pendapat. Yang keempat, persepsi mengenai kontrol perilaku, di mana kemampuan diri dalam melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya teori UMKM. Nah, UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dibuat oleh perorangan maupun badan yang sesuai dengan kriteria UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, selanjutnya teori SAKMKM. Nah, dalam SAKMKM ini
minimal harus ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu teori pemahaman akuntansi sebagai X1, di mana pemahaman akuntansi ini merupakan kemampuan seseorang dalam pencatatan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Lalu yang kedua, sumber modal sebagai X2, di mana sumber modal merupakan asal sesuatu yang memiliki nilai yang digunakan sebagai modal usaha. Yang ketiga, pemberian informasi dan sosialisasi yang biasanya diberikan oleh dinas atau pihak terkait tentang penerapan SAK EMKM. Nah, selanjutnya kajian hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini terdapat 8 penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yaitu yang pertama, Mutiara dan Yudantara tahun 2021. Hasil penelitiannya yaitu pemahaman akuntansi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Yang kedua, Darmasari dan Wahyuni 2020, sosialisasi SAK EMKM dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, Putra tahun 2018, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Lalu, Suryati tahun 2021, sumber modal berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi. Lalu yang kelima, Widyawati tahun 2020, kredit perbankan berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Lalu ada Kamalia tahun 2017, sumber pendanaan berpengaruh positif terhadap keinginan menerima SAK EMKM. Kemudian dari Sulistiawati tahun 2020, pemberian informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Kemudian dari Sururudin tahun 2017, pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETA. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan juga hipotesis. Nah, seperti yang dapat dilihat pada layar, terdapat 3 variabel yaitu pemahaman akuntansi sebagai X1, sumber modal X2, dan pemberian informasi dan sosialisasi sebagai X3 memiliki pengaruh parsial terhadap penerapan SAK EMKM. Nah, berdasarkan kerangka berpikir tersebut, didapatkan hipotesis yang pertama, H1, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. H2, sumber modal berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. H3, pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Nah, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian, untuk tempatnya UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng tahun 2021. Kemudian untuk waktu penelitian dimulai dari bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Juni 2022. Nah, untuk populasi, sampel, dan metode penelitian. Nah, untuk populasinya yaitu 707 UMKM di Kabupaten Buleleng yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk penentuan sampel yaitu probability sampel, di mana teknik ini menentukan sampel dengan memberikan peluang yang sama terhadap semua anggota populasi. Kemudian jumlah sampel yaitu simple random sampling dan juga menggunakan rumus proporsional. Sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 195 responden. Nah, kemudian jenis dan sumber data. Nah, jenis datanya yaitu data kuantitatif dan juga sumber data data primer dan juga data sekunder. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan rancangan penelitian. Nah, seperti yang dilihat pada slide, judul tersebut dilatar belakangi oleh masalah penelitian. Nah, kemudian diidentifikasilah masalah dari permasalahan penelitian tersebut. Kemudian dibentuklah pembatasan masalah, manfaat masalah, tujuan penelitian, dan penelitian ini juga didukung oleh kajian teori. Kemudian dibuatlah metode penelitian, yaitu ada uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, sehingga berdasarkan metode penelitian akan didapatkan hasil penelitian dan juga pembahasan, dan yang terakhir akan ditarik kesimpulan dan juga saran. Baik, untuk yang selanjutnya terkait dengan variabel dan definisi operasional.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerapan SAKMKM dengan variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, sumber modal, dan pemberian informasi dan juga sosialisasi. Nah, untuk metode pengumpulan data yaitu data primer melalui kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Nah, yang selanjutnya terkait dengan instrumen penelitian. Nah, untuk penerapan SAKMKM, indikatornya melalui penelitian Dharmasari tahun 2020 yang pertama, pemahaman akuntansi, pemahaman neraca, pemahaman laba rugi, catatan atas laporan keuangan, dan mengetahui tentang SAKMKM. Lalu yang kedua, pemahaman akuntansi sebagai variabel yang pertama yaitu dari penelitian Dharmasari tahun 2020 dengan indikator pemahaman mengenai transaksi, pemahaman mengenai bukti transaksi, pemahaman mengenai tahapan akuntansi, pemahaman mengenai pencatatan akuntansi, dan pemahaman mengenai laporan keuangan. Yang kedua yaitu sumber modal atau X2 dari penelitian Suryati tahun 2021. Yang pertama, laba usaha, modal pemilik, pinjaman jangka panjang, dan pinjaman jangka pendek. Kemudian pemberian informasi dan sosialisasi sebagai X3 dari penelitian Sulistiawati tahun 2020 yang pertama, seminar atau pelatihan akuntansi dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai SAKMKM, manfaat sosialisasi, dan media sosialisasi. Nah, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, di sini terdapat 3 teknik yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji hipotesis yaitu analisis linear berganda, analisis uji T, dan uji koefisien determinasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.